Om Swastiastu. Halo, perkenalkan nama saya Niluh Putu Devi Arista Dewi, nomor absen 14, kelas 10 MIPA 4 SMA Negeri 1 Mengwi. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang Kerajaan Sriwijaya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas beberapa poin tentang Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, arti kata Sriwijaya. Yang kedua, sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya. Yang ketiga, lokasi kerajaan. Yang keempat, perkembangan Kerajaan Sriwijaya. Yang kelima, kehidupan ekonomi Kerajaan Sriwijaya. Yang keenam, kehidupan agama. Yang ketujuh, kehidupan politik. Dan yang terakhir, runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan terbesar yang pernah ada di Nusantara. Kerajaan ini merupakan kerajaan bercorak Buddha yang memiliki hegemoni atau kekuasaan di bagian barat, yang artinya menguasai bagian barat wilayah Indonesia. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-7 sampai ke-13 Masehi. Kerajaan ini juga merupakan kerajaan maritim terbesar dan juga merupakan tempat untuk belajar agama Buddha. Selain itu, menurut Muhammad Yamin, Kerajaan Sriwijaya juga merupakan kerajaan atau negara nasional pertama yang pernah ada di Indonesia. Apa sih arti kata Sriwijaya? Nah, Sriwijaya berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu Sri dan Wijaya. Sri artinya gemilang atau cahaya, sedangkan Wijaya artinya kemenangan atau kejayaan. Jadi, Sriwijaya artinya kejayaan yang gemilang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya. Sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber intern atau sumber internal atau sumber dari dalam negeri. Yang kedua, sumber ekstern atau sumber eksternal atau sumber dari luar negeri. Yang pertama ada sumber intern. Sumber ini menjelaskan tentang prasasti-prasasti yang berkaitan dengan Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ada Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti ini ditemukan di tepi Sungai Tatang dekat Palembang. Prasasti ini berangkat tahun 605 Saka atau 683 Masehi. Isinya menerangkan bahwa ada seorang bernama Dapuntayang mengadakan perjalanan suci atau Sidayatra dengan menggunakan perahu. Ia berangkat dari Minangkabau dengan membawa 20.000 personel tentara. Yang kedua ada Prasasti Talang Tuo. Prasasti ini ditemukan di sebelah barat kota Palembang di daerah Talang Tuo. Prasasti ini berangkat tahun 606 Saka atau 684 Masehi. Isinya tentang pembangunan sebuah taman bernama Sri Kshetra yang dibangun oleh Dapuntayang Sri Jayanaga. Yang ketiga ada Prasasti Telaga Batu. Prasasti ini ditemukan di Palembang. Prasasti ini tidak berangkat tahun. Isinya tentang kutukan-kutukan yang menakutkan bagi mereka yang berbuat kejahatan. Yang keempat ada Prasasti Kota Kapur. Prasasti ini ditemukan di Pulau Bangka. Prasasti ini berangkat tahun 608 Saka. Isinya tentang permintaan kepada para dewa untuk menjaga kesatuan Sriwijaya dan menghukum orang-orang yang bermaksud jahat. Yang kelima ada Prasasti Karangbrahi. Prasasti ini ditemukan di Jambi. Prasasti ini berangkat tahun 608 Saka atau 686 Masehi. Isinya sama seperti isi Prasasti Kota Kapur. Yang keenam ada Prasasti Ligor. Prasasti ini ditemukan di Ligor, Semenanjung Melayu. Prasasti ini berangkat tahun 775 Masehi. Yang ketujuh ada Prasasti Nalanda. Prasasti ini berasal dari India Timur. Yang kedua, sumber ekstern. Sumber ekstern yang pertama adalah berita dari Arab, menyebutkan bahwa Kerajaan Sriwijaya sebagai Sri Buza, yang artinya Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang besar. Yang kedua adalah berita dari India, menyebutkan bahwa adanya hubungan diplomatik atau hubungan dagang antara Kerajaan Sriwijaya dengan Kerajaan Nalanda atau Kerajaan Chola. Yang ketiga adalah berita dari Cina,
datang dari Itising yang menerjemahkan kitab agama Buddha. Selanjutnya, saya akan membahas tentang lokasi kerajaan Sriwijaya. Berdasarkan prasasti-prasasti yang telah ditemukan, lokasi kerajaan Sriwijaya berada di sekitar Sungai Musi atau di sekitar Bukit Siputang, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perkembangan kerajaan Sriwijaya. Perkembangan kerajaan Sriwijaya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, yaitu letak geografis dari Kota Palembang. Kota Palembang terletak di tepi Sungai Musi. Di depan Sungai Musi tersebut terdapat pulau-pulau yang berfungsi sebagai pelindung pelabuhan di muara Sungai Musi. Keadaan seperti itu sangat cocok untuk kegiatan pemerintahan dan juga pertahanan. Selain itu, kondisi seperti itu juga membuat kerajaan Sriwijaya menjadi jalur perdagangan internasional dari India ke Cina ataupun sebaliknya. Yang kedua adalah runtuhnya kerajaan Funan di Vietnam akibat serangan dari Kamboja. Hal tersebut menyebabkan kerajaan Sriwijaya memiliki kesempatan untuk cepat berkembang menjadi negara maritim. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kehidupan ekonomi kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim yang menguasai jalur perdagangan dan perairan internasional di kawasan Asia Tenggara. Kerajaan Sriwijaya pada masa kejayaannya menguasai urat nadi jalur perdagangan seperti Selat Malaka, Selat Sunda, dan juga memberikan perlindungan kepada para pedagang di kawasan Asia Tenggara. Bandar Sriwijaya berkembang menjadi pelabuhan rasitu yang ramai disinggahi kapal-kapal untuk mengambil perbekalan dan juga melakukan aktivitas perdagangan. Kekayaan kerajaan Sriwijaya juga diperoleh dari 1. Bea masuk dan keluar bandar-bandar Sriwijaya. 2. Bea cukai semua kapal yang melalui perairan di Asia Tenggara. 3. Upeti persembahan dari raja-raja negara vasal. 4. Hasil keuntungan perdagangan kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kehidupan agama kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan tempat pengajaran agama Buddha. Agama Buddha yang berkembang di kerajaan Sriwijaya adalah aliran Buddha Mahayana. Menurut catatan Itising, pada abad ke-7 Masehi, di Sriwijaya terdapat 1.000 orang biksu agama Buddha di bawah bimbingan Sakyakirti. Sakyakirti adalah salah satu dari 7 cendekiawan agama Buddha. Antara tahun 1011 sampai 1023, datang seorang pendeta agama Buddha dari Tibet bernama Atisa untuk memperdalam pengetahuan ajaran agama Buddhanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kehidupan politik kerajaan Sriwijaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang raja-raja yang pernah berkuasa di kerajaan Sriwijaya. Raja pertama yang berkuasa di kerajaan Sriwijaya adalah Dapuntayang Sri Jayanasa. Beliau dituliskan dalam Prasasti Kedukan Bukit yang berangka tahun 604 Saka atau 683 Masehi. Dalam prasasti tersebut, isinya menerangkan bahwa seorang bernama Dapuntayang mengadakan perjalanan suci atau sidayatra dengan menggunakan perahu. Beliau berangkat dari Mingana Tambuan dengan membawa 20.000 orang tentara. Tujuan dari dilakukannya sidayatra ini adalah untuk menaklukkan daerah-daerah atau kerajaan yang ada di Pulau Jawa. Masa pemerintahan raja ini merupakan masa perluasan kerajaan Sriwijaya. Raja yang paling terkenal dari kerajaan Sriwijaya adalah Balaputradewa. Ia memerintah sekitar abad ke-9 Masehi. Balaputradewa merupakan keturunan dari dinasti Sailendra, yakni putra dari Raja Samaratungga dan Dewi Tara dari Sriwijaya. Hal tersebut diterangkan dalam Prasasti Nalanda. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Sriwijaya mengalami puncak kejayaannya, menjadi pusat belajar agama Buddha dan juga menjalankan hubungan politik luar negeri dengan kerajaan Chola. Pada tahun 990 Masehi, yang menjadi raja di kerajaan Sriwijaya adalah Sri Sudamani Warmadewa. Kemudian ia digantikan oleh putranya yang bernama Marawijaya Tunggawarman. Pada masa pemerintahan raja ini,
Kerajaan Sriwijaya membina hubungan dengan Raja Jayaraya I dari Kerajaan Cholamandala. Selanjutnya, saya akan membahas poin yang terakhir, yaitu runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi runtuhnya Kerajaan Sriwijaya, yaitu yang pertama, pusat kerajaan semakin jauh dari pantai. Yang kedua, tidak ada pemimpin yang cakap setelah pemerintahan Balaputra Dewa. Yang ketiga, kerajaan bawahan melepaskan diri. Yang keempat, adanya penyerangan dari kerajaan lain, yaitu dari kerajaan Cholamandala pada tahun 1017 Masehi dan 1025 Masehi. Dan yang terakhir adalah mulai berkembangnya pengaruh Islam. Sekian pembahasan Kerajaan Sriwijaya yang dapat saya sampaikan. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.